itu zahir hadis ya, bahwasanya mayit itu akan ditanya oleh malaikat setelah tapak kaki sandalnya penghantar gitu ya, sudah pada pulang. Itu kan zahirnya hadis kan begitu. Hakikatnya tetap ditanya, Ustaz. Hakikatnya tetap ditanya. Cuman sebagai tanda-tanda, maksudnya tatkala seseorang itu mati, gitu ya, maka dia akan ditinggal oleh keluarganya. Dia tinggal sendirian, maka ditanya oleh malaikat. Mau ditunggu nggak ditunggu ya tetap ditanya oleh malaikat. Apa wewenangnya manusia untuk mencegah malaikat? Oh, malaikat itu adalah perintah Allah. Itu satu, ya. Kan perintah Allah. Apapun yang sudah diperintahkan Allah, ya bisa saja mau sekarang, jangan kan gitu. Mungkin kita hidup didatangi malaikat. Kalau Allah perintah, hei Nakir misalnya, kamu datang kepada Uwais sekarang, tanya dia, kita masih hidup, mungkin tidak terjadi. Ya mungkin terjadi, ya enggak? Kalau itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya family dari kalangan ibu-ibu. Dia ini mati suri. Tahu mati suri ya? Mati suri itu mati tapi tak mati. Ya, dulunya bukan orang nakal, ibu-ibu, dia jualan rujak. Cuman pengakuannya waktu sebelum kejadian ini, dia kalau jual rujak laris itu, wow, banyak penggemarnya itu, anak sekolah-sekolah itu. Sampai adzan zuhur itu dia terus meracik itu ya. Kadang-kadang sholat zuhurnya telat. Kadang-kadang namanya banyak pembelinya ya. Suatu saat sakit. Setelah sakit, subhanallah, ini sakit tapi tak mati. Kata dokter ini sudah mati. Tapi ada satu orang yang ya mengerti itu. Ini belum mati karena masih hangat. Badannya hangat, tapi denyut nyadinya ini sudah tak hidup. Dokter mengatakan mati, ada orang mengatakan masih hangat, jangan dikubur dulu. Sudah. Akhirnya subhanallah beberapa saat agak lama gitu, akhirnya dia sembuh. Ini family saya. Ya kalau dihitung-hitung masih tergolong makcik saya lah gitu, walaupun tidak langsung. Bibi makcik ya. Walaupun tidak langsung gitu, bukan adiknya ibu, bukan, tapi saya panggilnya makcik sama beliau ya. Setelah itu ya karena masih family, suatu saat saya datang kepada beliau, saya tanya, itu gimana dulu ceritanya ini? Katanya, wah, saya sejak itu takut, sekarang saya tidak pernah meninggalkan, jadi sholat tepat pada waktunya. Dia melihat banyak hal yang menakutkan, ya, melihat banyak hal dalam seperti mimpi, tapi dia merasa hidup, tapi seakan-akan dia mati. Dia melihat siksa segala macam ini. Akhirnya begitu sembuh takut, subhanallah, menjadi orang yang ahli sholat. Bahkan hidup setelah itu mungkin sekitar 5 tahunan setelah kejadian mati suri tadi itu. Kemudian beliau wafatnya, alhamdulillah, wafat yang beneran wafat itu ya. Beliau habis sholat tahajud menjelang subuh. Nah ini itu dekat masjid temannya. Suaminya ini mau berangkat ke masjid. Biasanya ini suaminya itu yang bangunkan ya istrinya ini biasanya. Tapi waktu itu kok tidak dibangunkan. Ya. Nah, dia pakai masih pakai baju untuk sholat mukena. Sini apa? Ruko, mukena, tahu ya? Itu ya, ibu-ibu yang pakai sholat itu. Dia masih dalam keadaan itu, habis sholat tahajud malam. Kemudian dia ini tidur. Dilihat oleh suaminya. Katanya suaminya, tumben ya tumben. Oh, mungkin bangunnya terlalu malam. Kata suaminya, nanti sajalah. Setelah saya pulang dari masjid akan saya bangunkan. Ternyata wafat. Jadi wafatnya memakai baju mukena yang untuk sholat itu. Sudah tidak mau lagi, dia takut. Karena dia melihat banyak hal tatkala dia mati suri tadi itu. Luar biasa, dia sangat takut betul-betul. Akhirnya tobat. Ya, ini pertanyaannya tadi apa itu? Saya ceritain. Lupa saya pertanyaannya. Bagaimana benar? Oh, yang itikad. Ya, balik lagi. Oke. Sudah, jadi itikad itu, kalau itikadnya bahwa malaikat biar tidak bertanya, ya itu ya salah. Itikadnya salah, itikadnya tetap saja.
Cuman amal itu baik dan pernah dilakukan oleh para ulama salaf. Dulu di dalam buku ini ada, Dulu Imam Ahmad bin Hambal, ya, suatu saat beliau ada di sini ya, pembahasannya kemarin saya baca itu kan. Ya ringkas saja lah ya. Dulu Imam Ahmad bin Hambal itu pernah tatkala mengantarkan seorang jenazah bersama dengan Imam Ibnu Qudamah, ya, sudah sama-sama mengantarkan jenazah ke kuburan. Setelah dikuburkan, di situ ada orang yang membaca Quran. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, hei fulan, itu tidak boleh, itu bid'ah. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ya. Kemudian selesai pulang. Nah, dalam perjalanan Ibnu Qudamah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Begini ringkasnya. Ada seorang ulama yang namanya Mubashir Al-Halabi. Itu ada halaman 59 ya. Tidak tahu yang di kitab bahasa Arab ya, 59. Belum macam ini belum ada terjemahan di situ ya. Ringkas cerita, ada seorang alim yang lain lagi namanya Imam Mubashir Al-Halabi. Ya benar. Kemudian Imam Ibnu Qudamah ini bertanya kepada Imam Ahmad, Hai Ahmad, apa pendapatmu tentang Mubashir Al-Halabi? Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, oh, dia ini adalah orang yang luar biasa. Dia ini adalah orang alim, soduk, dia orang yang benar, tidak pernah salah. Kemudian ditanya, apa kamu meriwayatkan hadis darinya? Iya, saya juga meriwayatkan darinya juga. Berarti termasuk sanad gurunya ini ya. Kemudian, apa pendapatmu hai Ahmad tentang bahwasanya Mubashir Al-Halabi ini dia menceritakan atau meriwayatkan ada seorang duka yang dari guru-gurunya bernamanya Imam Al-Lajlaj, ya. Itu Imam Al-Lajlaj pernah berwasiat kepada keluarganya, kalau aku mati dan engkau kuburkan, maka bacakan kepadaku surat Al-Baqarah di atas kepalaku tatkala aku sudah ditimbun tanah. Nah, jadi yang kamu mengambil ilmu dari Mubashir Al-Halabi, padahal Mubashir Al-Halabi itu meriwayatkan, ada satu riwayat dari Al-Lajlaj mengatakan bahwasanya Imam Al-Lajlaj ini wasiat kepada keluarganya, kalau mati tolong nanti dikuburkan bagian kepala bacakan surat Al-Baqarah. Menurutmu bid'ah atau bagaimana, hai Imam Ahmad? Maka Imam Ahmad mengatakan kepada sahabatnya itu Ibnu Qudamah, engkau pergi ke sana, ke orang tadi, suruh melanjutkan. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal merestui bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia dan dibacakan di kuburan tadi itu. Ini sebenarnya peristiwanya yang ditanyakan, apakah boleh ya. Kalau di Malaysia ini ada orang yang kalau meninggal dunia kemudian keluarganya selama 3 hari terus menerus ya, itu terus menerus itu 24 jam berlanjut kali 3 itu tidak tidur ya. Jadi bergantian, bergilir ya. Nah, tapi keyakinannya bahwa malaikat biar tidak tanya, begitu. Oh, enggak, keyakinannya ini yang perlu ditasih ya, perlu dibenarkan. Tapi amalan itu baik. Dan itu dilakukan oleh siapa? Zamannya Imam Ahmad bin Hambal sudah ada peristiwa ini. Ya, amalannya boleh kita amalkan, keyakinannya dirubah. Apa keyakinannya? Kalau orang itu dibacakan surat Yasin, ya, maka dia akan ditahfif, diringankan. Kalau ditanya tetap ditanya, tapi mungkin lancar dia ditanya. Ada seorang ulama namanya Imam Sibawai radhiyallahu taala anhu, ahli nahwu. Imam Sibawai ini ahli nahwu. Karena ahli nahwu, beliau juga ahli di dalam mengi'rab, ya, mengi'rab. Sudah. Dalam riwayat, suatu saat tatkala Imam Sibawai ini wafat, kemudian ya wafat sudah. Nah, di waktu yang lain setelah wafatnya ini ada seorang alim bermimpi. Mimpi ketemu Imam Sibawai. Bertanyalah orang alim ini, ya Imam, ma fa'ala bika rabbuka? Hai Imam, Tuhanmu
berbuat apa terhadap dirimu? Ya, kata siapa? Kata orang alim tadi ini yang mimpi Imam Sibawai, ahli nahwu Imam Sibawai. Maka bercerita Imam Sibawai, tatkala aku dikubur, ya, dimakamkan, dikuburkan, maka datanglah kepadaku malaikat Munkar dan Nakir dan bertanya, "Man rabbuka?" Man rabbuka? Saya jawab, "Man harfu istifhamin, mubtadaun, ya, rabbuka khabaruhu marfuun wa alamatu rafihi," demikian seterusnya. Langsung malaikatnya pergi. Ya, kalau sekarang namanya konsultasi, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Datang pada Allah Subhanahu wa taala dan bertanya, "Ya Allah, saya menemukan seorang hambamu. Saya tanya, man rabbuka?" Enggak dijawab. Tak tahu dia jawab apa. Saya juga tidak pernah belajar nahwu. Maka Allah perintahkan, "Oh, itu orang alim, kamu tinggal. Itu orang alim, kamu tinggal." Sudah selamat. Ya dah, kita berharap orang yang dibacakan Al-Quran tadi 3 hari 3 malam tanpa berhenti, ya mudah-mudahan saja. Ya dah, ditanya lancar. Itu bukan berarti kita yakini malaikat tidak bisa bertanya. Oh, bukan itu. Ya, siapapun yang namanya malaikat, perintah Allah yang dilaksanakan. Tapi kalau macam tadi itu Imam Sibawai kemudian minta rukhsah, minta izin pada Allah, bertanya apa? Oleh Allah, sudahlah, kamu tinggalkan, ya ditinggalkan. Artinya selamat dia. Ya, kan itu belajar nahwu. Ini adik-adik, budak-budak ini belajar nahwu ya. Nanti kalau tanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabnya? Man harfu istifhamin. Ya dah. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun. Tapi harus beramal baik, ya dah. Harus beramal baik. Jelas? Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya.